Pagi ini kita sudah terhubung langsung dengan Sulastri Irwan, calon siswa Polri yang sempat digugurkan dalam proses seleksinya. Dan kini setelah viral panitia seleksi Polri memutuskan untuk kembali meloloskan. Dan juga ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamonto. Selamat pagi Sulastri, Astri begitu ya. Ya, Kemudian Pak Beni, selamat pagi, kami tahan kembali ya. Pagi. Karena ini isunya terkait dengan polisi lagi, jadi kami berterima kasih Pak Beni juga masih mau stay di sini. Saya ingin mendengar langsung dari Astri ya. Aku panggil Astri, nggak apa-apa ya Astri ya? ya, bisa Astri, saja. yang pertama kami ucapkan selamat tentunya sudah lolos. Kemudian kalau boleh bercerita sedikit tanggapannya seperti apa setelah lolos kemarin diumumkan secara langsung gitu ya. Ya, tanggapan saya sangat berterima kasih juga dan saya ingin mengucapkan juga kepada bagian lembaga-lembaga yang telah membantu saya dalam hal ini juga YLBH, Kompolnas, dari Ombudsman Perwakilan dari Maluku Utara dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Pak Karo SDM juga dalam artian ini Polda Maluku Utara. Kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak atas kebijakan yang diambil sehingga saya, Sulastri Irwan dan rekan saya juga Rahima bisa mengikuti pendidikan di tahun 2003 dalam artian ini tidak merugikan dari pihak manapun. Astri, ketika daftar kemarin mungkin bisa diceritakan lagi sama kita, mungkin ada yang belum tahu juga. Ketika daftar kan sudah tahu juga ya batasan umur, kemudian persyaratan apa saja, dan itu pun sudah ditanyakan ya ke polisi ya? Dalam hal tersebut, Rati juga hanya mengikuti sesuai alur. Dalam artian sesuai dengan alur yang ada dari mulai pengurusan berkas dan lain-lain, sehingga semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah dinyatakan memenuhi syarat sampai pada jenjang di mana Pantuhir itu hingga meraih peringkat 3. Kemudian sampai mengikuti apel dan lain-lain. Oh, sudah apel bahkan ya? Iya, bahkan sudah apel sampai pada bulan Agustus. Oke. Tapi kemudian harapan saya juga pupus karena tiba-tiba diberitahukan untuk mengikuti sidang pergantian pada tanggal 2 November, Oke. di mana posisi saya sebagai peringkat 3 digantikan untuk peringkat 4 karena mengetahui bahwa umur saya sudah lewat 1 bulan 21 hari. Namun di sini kami juga tidak ingin menyinggung dari pihak manapun karena itu mungkin dari keputusan panitia. Oke. Oke, Astri, nanti kita cerita lebih banyak lagi ke situ. Tapi yang pengen saya tahu juga ketika kemarin akhirnya diumumkan untuk dalam istilah digagalkan atau bukan digagalkan, tidak jadi diloloskan begitu. Apa yang kemudian disampaikan saat itu selain umur waktu itu? Dari hal tersebut hanya bersangkutan cuma umur saja. Dari panitia cuma hanya menyampaikan bahwa umur saya telah lewat sebagaimana sudah dibilang yaitu 1 bulan 21 hari. Tidak ada Setelah penyampaian lewat yang 1 bulan 21 hari, tapi itu setelah selesai Pantuhir dan semuanya ya, sudah lulus begitu ya? Oke. sudah dinyatakan lulus secara Astri. resmi. Pak Beni, apa yang bisa digali dari atau yang bisa dibaca dari hal ini? Karena memang ini cukup janggal ya, sudah lulus, sudah ikut apel bahkan kemudian tidak diloloskan dan digantikan oleh nomor 4-nya begitu. Ya, jadi peristiwa-peristiwa seperti ini kan sudah terjadi beberapa kali. Seperti di Polda Sulut itu hanya karena masalah penghitungan dan sebagainya. Nah, ini memang kesimpulan kami sih tim seleksi ini tidak profesional. Karena apa? Seharusnya sejak awal ketika pemeriksaan administrasi itu harusnya sudah dilihat. Jadi mungkin hanya dilihat tahunnya, tidak melihat tanggal dan bulannya, sehingga ini bisa lewat. Nah, oleh sebab itu kami ketika kasus ini mencuat, jadi Ibu Pungki langsung berkomunikasi dengan Pak Kapolri, dengan ASSDM. Beliau pun belum tahu karena apa, sekarang ini kan medsos lebih cepat menyebar daripada laporan dari bawahan ke atasan. Dan akhirnya sudah dijelaskan dan langsung diambil langkah untuk ini segera bisa diselesaikan dan selesai.
Nah tentunya kami dari Kompolnas berharap ini Astri ini nanti bisa lulus nomor 1. Amin. Ya. Amin. Nah, Syukurilah ini dan nanti berusaha maksimal tunjukkan ya. bahwa Astri memang layak sehingga nanti lulusnya bisa nomor 1. Ya, Siap. ya. Astri sudah mau jadi polisi dari usia berapa, Astri? Kalau dari cita-cita Polo itu Ya. dari SD kelas 5. Dari SD kelas 5 bahkan ya, udah punya pandangan waktu itu cita-cita mau jadi polisi. Kenapa awalnya? Mungkin dari hati juga terpanggil untuk mengabdi, menjadi anggota Polri, apalagi dalam posisi ini sebagai bidang khusus di bagian tenaga kesehatan. Oke, di bagian khusus itu ya, sudah tahu spesifik apa yang diinginkan, sudah dimimpikan sejak SD, sekarang tercapai. Tidak ada kata-kata lain, selamat. Nah, Astri nantinya atau ketika kemarin, maaf saya ulang sedikit ini ke belakang sedikit. Kemarin setelah akhirnya gagal, dibilang akan diganti seperti itu, yang Astri dan keluarga lakukan saat itu apa? Hingga akhirnya ini bisa kemudian juga dilihat banyak atau viral begitu. Oh ya, langkah yang kami ambil dari keluarga itu, kami meminta bantuan kepada YLBH, kemudian didampingi oleh kuasa hukum saya, lalu kami melaporkan ke Ombudsman, yaitu perwakilan Maluku Utara, dan dibantu juga teman-teman media dari media cetak maupun elektronik, hingga hal ini bisa mencuat sampai ke Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda. Oke, setelah itu kemudian tidak lama ada yang menghubungi, ada yang nyamperin atau gimana? Ya, dari bagian SDM juga telah mengambil langkah untuk menghubungi saya sendiri dan keluarga untuk menyampaikan undangan yang kemudian dihadirkan pada hari Senin kemarin. Oke, yang kemarin akhirnya ada seperti sidang pengumuman ya, di mana Astri salah satunya juga akhirnya diloloskan kembali begitu ya, kembali menjadi polisi. Memang sudah lulus juga di ranking ketiga. Oke, Pak Beni, ada satu kata yang kemudian ini menjadi daya tarik saya juga untuk dibahas. Ini terkait dengan viral. Kapolri sempat bilang juga beberapa hal ke belakang kepada seluruh anggota polisi, jangan sampai kata-kata atau tanda pagar yang diberikan di publik, no viral no justice, itu menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar mendalam gitu kepada polisian. Tidak viral kemudian tidak ditangani. Tidak terbayang bila hal-hal semacam ini tidak viral, apakah kemudian bisa ditangani dengan baik oleh polisi. Tanggapan Pak Beni sendiri? Ya, jadi di era sekarang, era transparansi ini, kita tidak bisa lagi menutup-nutupi ataupun memanipulasi karena masyarakat dengan mudah mengakses sumber informasi. Oleh sebab itu jajaran kepolisian tentunya juga mengedepankan transparansi. Kalau itu dilakukan maka pengawasan oleh publik melalui media sosial, kemudian melalui jejaring yang ada, ini bisa nanti justru mendukung Polri untuk Polri profesional dan mandiri. Jadi sebagai contoh, kami dari Kompolnas secara rutin diundang untuk menghadiri seleksi akhir Pol di Semarang. Di sana secara terbuka seluruh keluarga bisa mengikuti lewat Zoom bagaimana penghitungan nilai. Jadi nilai dari tingkat daerah dengan tingkat pusat disatukan, kemudian di ranking, baru kuotanya ada berapa, rankingnya itu dihitung, nah sisanya itu langsung meninggalkan tempat, gugur. Nah ini semua ikut, jadi orang tua bisa menyaksikan, oh anak saya rankingnya memang di bawah dari batas kuota, jadi wajar kalau tidak lulus. Hal-hal semacam inilah yang menurut kami di tingkat daerah juga perlu dilakukan, sehingga publik bisa mengikuti jalannya seleksi. Kemudian kalau ada hal kelemahan juga nanti bisa masyarakat ikut memberikan kontribusi, masukan kepada tim seleksi. Ini menjadi penting untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi. Ya, apalagi kalau kita atau saya garis bawahi begitu ya, sebuah mimpi anak SD menjadi polisi kemudian sudah diterima, harus keluar dengan cara yang seperti kemarin. Alhamdulillah sekarang puji Tuhan juga sudah diloloskan kembali. Nah ini kan penting sekali ya,
Pak Beni ya untuk menjadi catatan kepolisian. Di mana tadi Pak Beni sampaikan Betul. transparansi yang pertama, dan yang kedua, bila dari tahapan awal saja penerimaan sebuah siswa atau seorang siswa dalam institusi Polri ini sudah menjalani hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, kan akan menjadi tentunya tidak baik ke depannya. Betul begitu Pak Beni ya? Betul, jadi tidak hanya dalam hal seleksi penerimaan Polwan, Akpol, Bintara dan sebagainya, tetapi juga dalam hal penanganan kasus, juga menyangkut hal-hal lain. Transparansi menjadi penting dan ini tuntutan zaman. Sekali lagi tuntutan zaman. Janganlah masyarakat kemudian curhatnya lewat medsos. Kami dari Kompolnas sendiri menampung begitu banyak pengaduan yang harus kami tindak lanjuti, termasuk hal-hal viral. Begitu hari ini ada viral, kami harus langsung turun. Oke, Kami berkomunikasi satu tugas dengan baru pihak sepertinya yang dari Kompolnas ya Pak. Oke, Pak harus Beni. lebih agresif. Siap. Harus lebih jemput bola lagi. Astri, Iya. kemarin kalau kita kembali sebentar ke kejadian kemarin juga, yang Astri rasakan selama proses seleksi, transparansinya, kemudian segala hal terkait dengan seleksi ini seperti apa? Ada yang janggal? Selama seleksi semuanya berjalan lancar. Sulastri di sini sendiri sebagai peserta merasa semuanya sudah transparansi dan berjalan sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, ketika proses administrasi awal, juga pengumpulan dokumen terkait dengan batas usia, itu juga sudah Astri pastikan ya, tidak masalah begitu ya? Astri? Ya. Ketika awal proses administrasi pengumpulan dokumen terkait usia juga waktu itu, terkait umur juga sebenarnya sudah dipastikan ya, nggak ada masalah gitu ya? Berjalannya sesuai, maksudnya di sana juga di Rikmin terakhir itu semuanya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Kami para casis juga mengikuti alur di mana juga antri untuk dari step by step, dari mana dikumpulkan KTP, dicek juga ijazah dan lain-lain, termasuk juga ini. Oke Astri, sudah diterima, kemudian juga nanti ke depannya ini akan berjuang lagi dalam pendidikannya juga. Harapan Astri ke depan seperti apa? Mungkin dari kepolisian sendiri, harapan Astri personal? Mungkin harapan tersendiri lebih meningkatkan kinerja Rati juga, terus lebih belajar, meningkatkan prestasi. Dan untuk kepolisian tersendiri, semoga kedepannya menjadi suatu lembaga yang bisa mengayomi masyarakat dan menegakkan keadilan, terutama untuk anak-anak bangsa dan para teman-teman yang mungkin anak-anak dari status yang di bawah bisa bangkit untuk menjadi anggota Polri. Amin. Pak Beni, pesan terakhir mungkin, dan juga catatan, mungkin kalau ada hal-hal semacam ini boleh ya Pak ngadu ke Kompolnas ya? Silakan. Jadi kami terbuka seandainya memang dalam tahapan seleksi berbagai macam nanti jenis pendidikan, ada permasalahan, ada kejanggalan dan sebagainya. Silahkan mengadu ke kami dan kami akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan dengan mekanisme itu tidak perlu viral-viralan, masalah bisa diselesaikan. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Beni Mamonto, anggota Kompolnas, kemudian juga Sulastri Irwan, calon siswa Polri yang sekarang resmi sudah lolos kembali dan akan berjuang kembali dalam pendidikan Polwan. Selamat terus berjuang, terima kasih Pak Beni dan juga Astri, salam sehat selalu.